Selamat pagi, selamat bergabung dalam mata kuliah patologi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, asam basa, yang mencakup di dalamnya edema, hiper dan hipoelektrolit, asidosis, dan alkalosis. Pengajar hari ini adalah saya sendiri, Nurse Lince Siringo-Ringo, Master Keperawatan, Spesialis Keperawatan Anak. Adapun tujuan kita pada pembelajaran pagi hari ini adalah agar mahasiswa mampu memahami tentang pengertian, penyebab, tanda dan gejala, pencegahan dan pengobatan pada proses perubahan keseimbangan cairan, elektrolit, asam basa, edema, hiper dan hipoelektrolit, asidosis, dan alkalosis. Adapun topik bahasan kita pada pagi hari ini, kita akan review tentang fisiologi cairan, elektrolit, dan asam basa. Karena tanpa memahami fisiologi, kita akan sulit memahami patofisiologi. Kemudian kita akan membahas tentang edema, pengertian, penyebab, tanda, dan gejala. Kemudian hiper dan hipoelektrolit, asidosis, dan alkalosis. Keseimbangan cairan dan elektrolit. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu, yaitu zat terlarut. Cairan sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kondisi tubuh untuk tetap sehat. Keseimbangan cairan merupakan salah satu bagian dari fisiologi homeostasis yang melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai cairan tubuh. Cairan tubuh manusia terdiri dari cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Nah, cairan ekstraseluler itu terdiri dari cairan intravaskuler atau cairan yang berada di dalam pembuluh darah, kemudian cairan interstitial dan cairan transseluler. Komposisi cairan tubuh pada manusia. Cairan dalam tubuh meliputi kurang lebih 60% dari total berat badan laki-laki dewasa. Persentase cairan tubuh bervariasi antara individu yang satu dengan yang lain, tergantung jenis kelamin dan umur individu tersebut. Pada wanita dewasa, cairan tubuhnya sekitar 50% dari total berat badan. Pada bayi dan anak-anak, persentase ini lebih besar dibandingkan orang dewasa dan lansia. Kenapa pada wanita lebih rendah? Karena wanita lebih banyak lemak daripada otot, berbeda dengan laki-laki. Komposisi cairan tubuh seperti kita sudah pelajari di awal bahwa cairan tubuh kita terdiri dari cairan intraseluler itu sebanyak 70% dan cairan ekstraseluler itu sebanyak 30%. Cairan intraseluler itu terletak di dalam sel tubuh, jadi cairannya berada di dalam sel tubuh. Sedangkan cairan ekstraseluler, cairan tersebut berada di luar sel tubuh. Nah, cairan ekstraseluler yang berada di interstisial itu adalah cairan yang terdapat pada celah antar sel. Jadi antar sel itu ada celah. Nah, di situ terdapat cairan. Contohnya adalah plasma darah, cairan cerebrospinal, cairan limfe, cairan intraokuler, okuler itu mata, cairan persendian, dan cairan gastrointestinal. Kembali kita mengulang fungsi cairan tubuh. Cairan tubuh itu berguna atau berfungsi untuk mempertahankan panas tubuh dan pengaturan temperatur atau suhu tubuh. Kemudian juga berfungsi untuk transportasi nutrien. Nutrien adalah hasil akhir dari makanan yang kita makan. Kemudian partikel kimiawi, partikel darah, energi, hormon, hasil sisa metabolisme. Kemudian pembentukan struktur tubuh dan mempertahankan tekanan hidrostatik dalam sistem kardiovaskuler.